Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosti Akbar Setianto Putra, 17.2314. Saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berdasar seberapa jauh kualitas sistem dan layanan pada platform baru milik BJP, yaitu Portek, mempengaruhi kepuasan serta manfaat nyata yang dirasakan oleh para wajib pajak. Baik, pertama-tama mari kita masuk ke bab 1 pendahuluan terlebih dahulu untuk melihat latar belakang dan apa yang mendasari pentingnya penelitian ini. Kita masuk ke latar belakang. Seperti yang kita tahu, pajak itu adalah tulang punggung pendapatan negara kita. Supaya proses semakin optimal dan transparan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan reformasi teknologi secara menyeluruh lewat sistem integrasi baru bernama Cortex. Nah, proyek Cortex ini bukan proyek kecil. Di negara sudah menginvestasikan dana yang sangat besar sekitar 1,2 triliun rupiah. Tapi kenyataannya, di awal-awal peluncuran kemarin, para pengguna masih sering mengeluh adanya kendala teknis seperti server yang error, lambat, atau salah input data. Dari situ saya berpikir, dengan dana sebesar itu, kita harus mengevaluasi secara ilmiah apakah sistem ini sudah besar benar sukses dan membawa manfaat lewat perspektif model, eklon, dan mikro. Berdasarkan fenomena tersebut, ada 4 hal yang saya pertanyakan. Dalam penelitian ini, singkatnya, saya ingin melihat apakah terlihat kualitas dari sistemnya, kualitas informasi, dan kualitas layanannya punya pengaruh kepuasan wajib pajak, dan apakah kepuasan itu ujung-ujungnya memberikan dampak manfaat yang nyata buat mereka. Tentu saja tujuan utama dari riset yang saya lakukan ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris hubungan-hubungan variabel tadi, sehingga kita tahu aspek mana aja yang paling krusial. Lalu di sini masuk manfaat penelitian. Untuk manfaatnya, secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memperkuat teori sistem informasi, akuntansi, dan secara praktis hasilnya bisa jadi masukan dan bahan evaluasi langsung buat teman-teman di DJP dan Kementerian Keuangan untuk memperbaiki sistem praktek ini ke depannya. Sekarang kita beralih ke kajian. Sekarang kita beralih ke bab 2, pemusnahan landasan teori mengenai analisis data. Nah, di sini saat menggunakan teori atribusi untuk melihat bagaimana perilaku dan respon pengguna saat berinteraksi dengan teknologi. Sedangkan untuk model evaluasi sistem informasinya sendiri, saya memakai model Eklon dan Miklen yang sudah menjadi standar emas dalam mengukur keberhasilan suatu sistem. Bisa kita lihat pada bagian slide ini, rangka pemikiran saya memposisikan kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan sebagai penentu utama yang mempengaruhi kepuasan pengguna, yang kemudian akan bermuara pada seberapa besar manfaat bersih atau net benefit yang dihasilkan. Dari rangka teori tadi, saya mau merumuskan 4 hipotesis, H1 sampai H3, menduga kalau ketiga aspek kualitas tersebut punya pengaruh positif kepuasan wajib pajak, dan H4 menggunakan kepuasan tersebut punya pengaruh positif langsung terhadap manfaat bersih sistem. Kita masuk ke bab 3, mengenal metode penelitian. Pendekatan riset ini adalah kuantitatif, deduktif, verifikatif. Lokasi pengambilan data saya lakukan di wilayah KPP Pratama Bogor dari bulan November 2025 sampai Februari 2026 kemarin dengan metode purposive sampling.
Untuk pengumpulan data saya menyebar kuesioner, struktur ke wajib pajak, serta melakukan wawancara dengan beberapa petugas di lapangan, dan melengkapinya dengan dokumen-dokumen resmi TJP. Semua data yang masuk saya olah menggunakan metode berbasis partial least square atau SAMPLS dengan bantuan software Smart PLS 4.0. Tahapan selanjutnya meliputi uji validasi, reliabilitas instrumen, serta uji struktural model. Sekarang kita masuk ke bab 4. Bagian penting yaitu hasil pembahasan objek utama dalam penelitian ini adalah forma aplikasi Fortran milik Direktorat Jenderal Pajak yang baru saja diimplementasikan secara nasional. Nah, di slide ini kita bisa melihat beberapa layanan utama di dalam sistem Cortex, mulai dari menu pendaftaran mandiri, pelaporan SPT elektronik yang sudah unifikasi, hingga menu pembayaran pajak yang jauh lebih ringkas dibanding sistem lama. Nah, berikut adalah profit dari responden yang berhasil dikumpulkan. Mayoritas adalah wajib pajak orang pribadi sebesar 70% dan berada di usia produktif. Nah, ada satu temuan menarik di sini. Ternyata 54% atau lebih dari setengah total responden mengaku belum pernah ikut sosialisasi resmi tentang Kortek. Ini poin penting yang akan kita bahas nanti. Hmm. Kita masuk kita masuk analisis evaluasi analisis data outer model. Berdasarkan pengujian tahap pertama atau outer model, semua indikator variabel menunjukkan nilai outer loading di atas 0,70. Artinya, seluruh butir pernyataan dalam kuesioner ini valid dan mampu mengukur tiap variabel dengan sangat tepat. Kalau kita lihat tabel reliabilitas di slide ini, nilai Cronbach, alpha, dan composite reliability semuanya berada di atas 0,95, jauh melampaui standar minimal 0,70. Nilai apelnya juga di atas 0,70. Jadi bisa disimpulkan data penelitian ini sangat reliable dan konsisten. Selanjutnya, kita masuk ke evaluasi model struktural. Di sini terlihat nilai R square untuk kepuasan pengguna adalah 60,4% dan untuk net benefit mencapai 68,7%. Ini membuktikan bahwa model teoritis yang sangat bangun punya kemampuan yang kuat dalam menjelaskan fenomena kesuksesan Portrait ini. Untuk uji keselarasan model dan model fit, riset ini menghasilkan nilai SRNR sebesar 0,052 karena nilainya berada di bawah standar batas yaitu 0,08. Maka model ini dinyatakan fit atau sudah sangat sesuai dengan kondisi data real di lapangan. Ini adalah inti dari seluruh penelitian saya. Dari tabel koefisien jalur ini bisa kita lihat kalau keempat hipotesis semuanya diterima dengan tingkat signifikan sempurna, yaitu p-value sebesar 0,000. Temuan yang paling menarik di sini adalah kualitas informasi punya pengaruh paling besar dibanding kualitas sistem maupun layanan, yaitu dengan koefisien sebesar 0,330.
Artinya, wajib pajak itu nomor satu yang dicari adalah kejelasan dan akurat data pajak mereka. Terakhir, kita masuk ke bab 5, yaitu penutup. Kesimpulan utama adalah seluruh dimensi wealth dalam model Declon dan Miklan terbukti punya peran positif dan signifikan dalam membuat wajib pajak puas yang nantinya akan memberikan manfaat berkas administrasi yang optimal. Implementasi praktis dari riset ini ditujukan untuk BJP karena tadi data menunjukkan 54% responden belum ikut sosialisasi dan kualitas informasi menjadi hal yang paling sensitif, maka saran kontes saya adalah BJP harus meningkatkan akurat integrasi data secara real time serta memperluas kelas edukasi Sportek secara masif ke daerah-daerah. Tentu penelitian ini tidak luput dari keterbatasan, seperti waktu pengambilan data yang singkat, cross-seksional, dan pengumpulan jawaban yang masih bergantung pada opini subjek wajib pajak saat sistem baru awal-awal berjalan. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya, saya menyarankan untuk mencoba memperluas wilayah riset di luar wilayah Bogor dan menambah variabel psikologis lain seperti kesiapan teknologi atau literasi digital dari wajib pajak itu sendiri. Baik, sekian pemaparan hasil penelitian saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.